Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan mendiskusikan terkait dengan internal flow atau aliran di dalam pipa. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang basic dari aliran di dalam pipa, kemudian beberapa fenomena yang terjadi ketika terjadi aliran dalam pipa, dan juga hal-hal apa saja termasuk juga losses apa yang terjadi ketika terjadi sebuah aliran fluida di dalam pipa. Selamat menyimak. Ada 3 tipe aliran di dalam pipa. Yang pertama adalah laminer, yang kedua transisional, dan yang ketiga adalah turbulen. Ilustrasinya kalau kita menggunakan distract ya, atau semacam tinta pelacak ya di dalam sebuah aliran dalam pipa. Jadi distract dialirkan ke dalam sebuah aliran dalam pipa seperti ini. Nanti ada 3 fase aliran yang akan ditinjau. Fase pertama adalah fase laminer. Fase laminer ini merupakan fase yang paling tenang di antara 2 fase lainnya. Jadi kecepatan konstan, terus alirannya tenang, tidak terdapat banyak friksi pada aliran ini, itu laminer. Yang kedua adalah transisional. Transisional ini adalah fase peralihan sebelum dia masuk ke turbulen. Jadi dia mulai terdapat sedikit lonjakan-lonjakan kecepatan, tapi masih ntar normal lagi. Ada lonjakan normal lagi. Jadi ibaratnya itu fase peralihan. Kalau ibaratnya di kita mungkin masa ABG kali ya. Nah, kalau masa ABG itu kan masa peralihan dari sebelum remaja ke dewasa. Nah, kurang lebih seperti itu pemahamannya. Kemudian kalau turbulen ini sudah acak, jadi kecepatannya acak, tekanannya acak. Kemudian juga kalau misalkan kita coba representasikan dalam sumbu koordinat X, Y, Z ya, berarti ada kecepatan sumbu X, kecepatan sumbu Y, kecepatan sumbu Z, ada tekanan sumbu X, tekanan sumbu Y, tekanan sumbu Z, dan seterusnya. Jadi dia sifatnya acak untuk turbulen ini. Kemudian kalau diilustrasikan dalam bentuk kecepatan ya, ini kecepatan ya. Kecepatan terhadap waktu ya. Ini sumbu Y adalah kecepatan, sumbu T adalah waktu, sumbu X adalah waktu, sumbu Y adalah kecepatan. Maka dapat dilihat bahwa untuk laminer dia kecepatan konstan. Kalau transisi dia tadi seperti saya jelaskan, dia ada sedikit lonjakan-lonjakan sedikit, terus normal lagi, lonjakan lagi, normal lagi. Kalau turbulen ya sudah acak dia kecepatannya. Tapi ini baru satu sumbu X ya, kan U kan kecepatan sumbu X. Kalau ditinjau dalam beberapa sumbu lagi ya nanti akan ada lagi. Nah, walaupun memang nanti selama proses penjelasan dari bab ini ya nanti akan dijelaskan juga turbulen, namun memang untuk proses perancangan nanti ke depannya saat kita mau merancang perpipaan ya kita pakai pendekatan nanti laminer. Kita pakai laminer. Nah, namun tentu nanti akan ada beberapa faktor-faktor tambahan yang ditambahkan ke dalam laminer ini sehingga nanti bisa mendekati kondisi aktualnya. Bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds merupakan salah satu parameter yang penting di dalam aliran fluida di dalam pipa yang menjadi penentu klasifikasi jenis aliran fluida apakah di dalam pipa tersebut. Bilangan Reynolds didefinisikan sebagai perbandingan antara inertial forces dengan viscous forces. Dalam persamaan matematikanya adalah V average dikali D dibagi dengan nu, atau dalam persamaan matematika yang lebih sederhana lagi itu adalah rho dikali V average dikali diameter dibagi mu. Penjelasannya adalah untuk V average ini adalah kecepatan aliran fluida di dalam pipa. Diameter D atau diameter ya sebenarnya bukan diameter juga sih ya. Jadi D ini memang arti diameter, namun dalam beberapa bentuk perpipaan dia akan mengalami perubahan nilai D ini. Nah, jadi artinya di sini adalah bukan hanya diameter, namun karakteristik panjang dari geometri aliran di mana terjadi aliran fluidanya. Oke, kemudian kalau nu adalah kinematik viskositas ya, pernah dibahas di MEF 1. Bagi yang lupa silakan nanti silakan merefer ke video-video saya yang di awal-awal. Kalau mu ini adalah viskositas absolut.
Kalau rho adalah densitas dari fluida atau massa jenis dari fluida. Bilangan Reynolds ini menjadi parameter penting di dalam membedakan apakah dia aliran laminer, transisi atau turbulen. Jadi ada klasifikasinya di sini. Kalau Reynolds lebih kecil dari 2300 termasuk laminer. Kalau dari 2300 sampai 4000 termasuk transisional. Lebih dari 4000 termasuk ke dalam aliran turbulen. Walaupun memang klasifikasi ini hanya berlaku untuk skala teoritis ya. Karena beberapa skala empiris atau percobaan di laboratorium maupun percobaan dalam skala industri bisa jadi ditemukan nilai yang berbeda. Ini kita tapi dalam proses pembelajaran secara teoritis ya dalam kelas, oke lah, nggak apa-apa kita pakai klasifikasi ini. Namun memang ada beberapa klasifikasi yang mungkin agak sedikit berbeda dengan klasifikasi ini. Oke, tapi nggak apa-apa, kita on the track saja untuk kelas mekanika fluida 2 kita pakai yang klasifikasi ini. Nah, tadi saya sempat nyinggung tentang diameter ya. Ternyata diameter dalam persamaan Reynolds ini akan bergantung kepada geometri dari pipanya. Contoh misalkan, kalau misalkan kita punya pipa bentuknya kotak atau persegi seperti ini, di mana sisi-sisinya sama, maka diameternya itu adalah A. A maksudnya panjang salah satu sisi dari pipanya. Kalau pipa bentuknya kotak. Nah, kalau pipa bentuk persegi panjang, nah ini beda lagi nilai geometrinya, nilai D-nya. Itu adalah 2 dikali AB, maksudnya 2 dikali panjang kali lebar, dibagi dengan panjang ditambah lebarnya. 2AB dibagi A plus B. Nah, bagaimana kalau bentuknya bulat? Nah, ini yang sebenarnya kemarin-kemarin kita sering pakai ya. Jadi kemarin kan kita definisi D ini adalah diameter pipa. Kalau pipanya lingkaran atau bentuknya sirkular. Tapi kalau bentuknya persegi atau persegi panjang ya beda lagi nilai D-nya. Nah, kalau bentuk pipanya itu adalah bulat, seperti tabung seperti ini, maka nilai D-nya adalah D, diameter pipanya, memang diameter si pipanya tersebut. Nah, kemudian yang agak sedikit baru itu adalah ketika ini open channel. Open channel ini misalkan kalau misalkan di sistem mikrohidro kan ada tuh ya nilai penstoknya, ranjang penstoknya. Nah, penstok itu adalah tempat dilalui air atau fluida tapi dia terbuka, namanya kan open channel. Nah, kalau open channel seperti ini bagaimana nilai diameternya? Nilai diameternya adalah 4 dikali AB, 4 dikali panjang tinggi dari channelnya dikali panjang channel B dikali dengan tinggi channel A ya, dibagi dengan 2 kali A ditambah B. Ini kalau dia open channel. Nah, ternyata memang bilangan Reynolds ini sendiri tidak sesederhana kita pakai diameter pipa kalau dia bentuk pipanya lingkaran seperti ini. Tapi kalau bentuk pipanya persegi panjang atau berupa open channel, maka nilai D-nya akan menyesuaikan dengan masing-masing geometri dari pipanya. Ada 3 stage ya pada aliran fluida dalam pipa. 3 fase. Fase pertama itu adalah entrance region atau aliran fluida ketika memasuki pipa. Nah, di sini biasanya aliran tersebut sifatnya adalah masih bersifat implisit ya, masih awal-awal. Belum viskos, dia masih implisit itu artinya dia kecepatan, kemudian parameter-parameter fluida seperti massa jenis, terus temperatur, tekanan itu masih seragam, implisit ya. Masih implisit sifatnya dan masih terdapat boundary layer di sini. Ada semacam lapis batas saat fluida memasuki pipa. Cuma lapis batas ini nanti penjelasan panjang, jadi saya tidak terlalu perdalam di sini. Jadi intinya itu. Jadi kalau di entrance region ini ada implicit core, di mana implicit core ini masih segala sesuatu masih konstan dan terdapat boundary layer atau lapis batas.
Kemudian di sini ada fully developed ya. Sebenarnya ada satu lagi sebelumnya. Cuma memang ada beberapa tipe aliran fluida. Ada yang dari entrance region langsung ke fully developed flow, langsung jadi dia nggak pakai transisi dulu. Jadi dari masuk langsung fully developed flow, aliran berkembang penuh. Ada seperti itu juga. Jadi dia kalau Anda lihat di sini dia mulai bentuknya seperti parabola ya. Seperti parabola dan sudah berkembang penuh. Artinya berkembang penuh itu apa? Si fluida itu sudah kalau ibarat di sini nih mungkin dia masih setengah gitu ya, atau masih sebagian di sini belum full. Nah tapi kalau di full developed flow ini sudah full dia di dalam pipa sini, sudah full di alirannya, sudah full. Nah namun ada juga tipe aliran yang ketika dia memasuki entrance region flow dia nggak langsung ke full developed flow dulu, tapi dia ke namanya developing flow atau aliran berkembang. Nah, aliran berkembang ini merupakan transisi. Ini merupakan transisi ya. Transisi. Jadi transisi ini dia bisa ada, bisa enggak. Yang namanya transisi kan bisa ada, bisa enggak. Namanya developing flow. Nah, kalau dari entrance region ke developing flow dulu ya berarti di sini masih transisi sebelum dia berkembang penuh. Jadi kalau Anda lihat di sini bentuknya masih agak mencong sana mencong sini ya. Bahasanya kan gitu ya. Belum parabola sepenuhnya. Nah, saat dia mengalami fully developed flow barulah dia mengalami bentuk parabola yang lebih sempurna. Seperti itu ya. Oke, ini tipe-tipe aliran di dalam pipa. Kemudian di sini biasanya dalam ilmu mekanika fluida itu ada yang namanya estimasi panjang pipa. Seberapa jauh sih panjang pipa ketika dia mengalami aliran laminar? Ada persamaannya. Ini jadi adalah panjang pipa ketika diasumsikan atau diestimasikan si aliran pipa, panjang aliran pipa ini akan mengalami aliran laminar. Jadi adalah 0,05 dikali Reynolds, bilangan Reynolds dikali D. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu nih panjang pipa kita 10 meter, kira-kira nih alirannya nanti apa ya? Apakah laminar, turbulen? Nah, tinggal dicek pakai ini. Kalau memang nilainya lebih besar daripada panjang aliran ini, berarti dia adalah sudah masuk turbulen. Tapi kalau masih kurang dari ini, berarti kemungkinan masih laminar. Jadi 0,05 dikali Reynolds dikali diameter. Tahu kalau misalkan kita ingin tahu seberapa panjang sih pipa itu ketika sudah mencapai aliran turbulen, maka adalah 1,359 dikali diameter dikali bilangan Reynolds tapi dipangkatkan seperempat. Namun untuk persamaan yang ini memang jarang dipakai ya dalam konteks keteknikan karena biasanya teknik itu kan praktis ya pendekatannya. Dalam pendekatan lebih praktis itu kita di sini menggunakan persamaan yang lebih sederhana, di mana pada pendekatan praktis atau pendekatan teknik itu panjang pipa yang akan di mana fluidnya sudah mengalami turbulensi itu adalah 10 kali diameter. Jadi 10 kali diameter. Jadi kalau misalkan diameternya misalkan pipa sirkular ya, diameternya misalkan 100 berarti kali 10 1000 berarti baru panjang 1000 meter baru mengalami turbulensi. Nah, ini cara mengestimasi panjang pipa dan untuk mengestimasi di dalam pipa itu aliran laminar atau turbulen. Nah, nanti rumus-rumus ini akan sangat bermanfaat sekali saat Anda melakukan perancangan perpipaan. Nanti kita akan masuk lebih jauh pada saat nanti studi kasusnya ya. Distribusi tekanan sepanjang pipa horizontal. Jadi di sini menjelaskan bahwa sepanjang aliran horizontal dalam pipa ini terdapat penurunan tekanan. Jadi jangan dibayangkan kemudian kalau misalkan Anda mengalirkan di sini pipa horizontal dengan misalkan tekanan di sini awalnya 5 Pascal ya misalkan. Di sini 5 Pascal juga enggak. Beda dengan kemudian hukum konservasi massa ya. Jadi kalau misalkan dimasuk di sini 5 liter, keluar 5 liter dengan asumsi tidak ada bocor ya di sini. Namun dalam tekanan beda ternyata. Semakin panjang pipa tersebut, maka dia akan mengalami penurunan tekanan sepanjang aliran.
Makanya di beberapa kasus kalau misalkan Anda tahu aliran air minum ya, di beberapa tempat misalkan itu ada yang namanya pompa booster. Jadi misalkan di satu tempat ini ada pusat perusahaan air minum, rumahnya ada di sini. Nah, tengah-tengahnya itu biasanya nanti ada pompa boosternya. Pompa booster fungsinya apa? Untuk kemudian menormalisasikan lagi tekanan yang sudah didapat dari pusat air minumnya, supaya nanti dia ketika sampai di rumah itu lebih normal, nggak kecil tapi dia normal. Oke, jadi penjelasannya adalah ini adalah X ya, X-nya jarak aliran, ini adalah tekanannya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, semakin panjang sebuah pipa, maka dia tekanan mengalami penurunan. Ini bagian masuk ya, bagian masuk sudah ada penurunan. Semakin full develop ya penurunan lagi, ada penurunan lagi di sini. Nah ini pula yang menyebabkan beberapa sistem perpipaan itu mempunyai pompa booster tadi. Jadi fungsinya ketika dikasih pompa booster di sini, ya itu dia akan menormalkan lagi tekanannya ke arah yang normal. Sehingga saat sampai di output dari pipa itu, maka dia akan mempunyai tekanan yang diinginkan. Ya kalau misalkan misalkan di sini 10 pascal, kita butuhnya 8 pascal. Ternyata pas keluarnya cuma tinggal 5 pascal. Nah, berarti dibutuhkan pompa booster untuk kemudian meningkatkan tekanan lagi jadi 8 pascal. Sehingga keluarannya sesuai dengan kita harapkan. Itu ya, jadi terdapat penurunan tekanan sepanjang aliran perpipaan. Sebabnya apa? Sebabnya macam-macam. Satu, bisa karena friksi aliran. Jadi kalau misalkan Anda mengalirkan sebuah fluida, itu fluida kan ada viskosnya ya. Nah, viskos itu bisa menurunkan tekanan. Semakin tinggi viskos sebuah fluida, maka tekanannya akan semakin bisa menurun. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis pipanya. Jadi kalau misalkan nanti Anda tahu nanti ya kita ada mineralosis ya. Ada katupkah di sini, kemudian ada lekukan misalkan. Itu akan menimbulkan pengurangan tekanan karena ada energi hilang di situ. Nah, itu nanti akan dibahas lebih lanjut ya di slide selanjutnya. Berikutnya adalah aliran laminar dalam pipa. Aliran laminar dalam pipa ini ya bisa kita sederhanakan seperti gambar ini ya. Anggaplah seperti gambar parabola ini. Seperti gambar parabola, distribusi kecepatannya. Jadi kalau di sini Anda lihat di sini ada U dalam kurung R ini maksudnya adalah kecepatan di beberapa titik dari aliran fluid ini. Jadi UR ini ada, tapi di sumbu ini ya, sumbu Y ya, di sumbu Y di sini. Searah sumbu Y. Jadi R ini bisa macam-macam, bisa di R-nya 1, bisa R-nya 2, bisa R-nya 3 dan seterusnya. Tapi kalau R besar itu adalah jari-jari pipa. Jadi bedakan R kecil ini adalah posisi tertentu dalam pipa, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau R besar ini adalah jari-jari pipa. Oke. Jadi U dalam kurung R ini menyatakan kecepatan laminer ya, tapi laminer syaratnya. Kecepatan yang laminer itu bisa kita estimasikan, bisa dihitung dengan menggunakan persamaan 2 dikali V average. V average adalah kecepatan rata-rata fluida dikalikan dengan 1 dikurangi R kecil. Posisinya mau di mana? Mau di posisi 1 cm, 2 cm, 3 cm, atau 1 meter, 2 meter, tergantung. Dibagi dengan R besar. R besar adalah jari-jari jari-jari pipanya. Jari-jari pipanya. Ini adalah persamaan yang digunakan untuk menghitung kecepatan aliran fluida pada posisi tertentu, posisi R tertentu ya. Posisi tertentu misalkan tergantung posisinya tadi saya jelaskan dalam aliran yang laminer. Kalau turbulen bisa nggak Pak? Nggak bisa. Khusus untuk laminer, khusus untuk yang laminer. Oke. Kemudian di sini ada Umax. Nah, Umax ini adalah kecepatan maksimum. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, ini ada sebuah distribusi kecepatan. Di sini ada paling tinggi di sini. Ini kasih contoh di sini. Ini paling tinggi di sini. Nah, ini U. Ini di sini adalah kecepatan paling tinggi. Ini adalah Umax. U maksimum. Gimana ngitungnya? Bisa didekati kalau alirannya laminer ya, syaratnya laminer, maka dihitung dengan 2 dikali V average atau 2 kali
kecepatan rata-rata fluida di dalam pipa tersebut. Ini aliran laminar di dalam pipa. Nanti di turbulent akan ada lagi rumusnya, ya. Tapi ini khusus untuk aliran yang laminar. Aliran berkembang penuh dalam pipa. Aliran berkembang penuh dalam pipa itu merupakan sebuah kondisi di mana aliran fluida tersebut sudah memenuhi seluruh bagian perpipaan. Beda tadi sama ada bagian entrance ya, entrance region atau pas bagian masuk, itu dia baru sebagian ngisi. Mungkin baru 30%-nya, 40%-nya. Tapi kalau fluid develop flow, ini asumsinya si fluid tersebut sudah memenuhi seluruh bagian perpipaan di sini. Jadi sudah memenuhi seluruh dari atas sampai bawah itu sudah ada aliran pipanya. Aliran fluidanya. Ya, jadi si fluid ini asumsinya sudah memenuhi seluruh bagian perpipaan sini. Ini asumsinya. Sehingga dia punya beberapa konteks rumus dan juga punya beberapa konteks parameter. Dengan catatan, dia sudah mengalami fase berkembang penuh atau fully developed flow. Pertama-tama adalah pada fluid yang sudah mengalami fase fully developed flow, dia akan mengalami pressure drop atau penurunan tekanan. Seperti tadi yang saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Di mana salah satu penyebab dari adanya penurunan tekanan adalah friksi. Jadi friksi F ini dikali L panjang pipa dibagi D dikali rho mass jenis dari fluidanya dikali kecepatan rata-rata dari aliran fluida dalam pipa dibagi 2. Ini adalah pressure loss atau pressure drop. Sama aja lah, ada yang pressure drop, ada yang menyebutnya pressure loss, ada yang menyebut pressure drop, yaitu intinya adalah sama-sama penurunan tekanan. Kemudian turunannya lagi adalah HL atau head loss. Bedanya apa? Bedanya kalau delta P ini adalah penurunan tekanan, head loss adalah penurunan energi. Nanti akan masuk ke misalkan persamaan energi yang kemarin sempat saya jelaskan di map 1 ya. Jadi HL ini atau head loss ini adalah penurunan tekanan dibagi rho kali G. Di mana hasilnya adalah rho F atau friksi dikali L per D dikali V average kuadrat dibagi 2G. Ini ada head loss-nya. Ini adalah head loss-nya. Kemudian perhitungan F ini dihitung dengan menggunakan persamaan Darcy friction factor, yaitu adalah 8 dikali tau W adalah tegangan geser pada dinding permukaan pipa dibagi rho dikali V average kuadrat. Namun memang faktor tau W ini atau tegangan geser pada dinding pipa nggak mudah untuk dihitung. Ya cukup kompleks untuk dihitung ya. Karena menggunakan ada viskositas, ada menggunakan DU per DY, yaitu penurunan kecepatan dari aliran fluid di dalam pipa dan macam-macam, ya. Sehingga untuk memudahkan, biasanya dibuatlah sebuah persamaan praktis empiris ya dari kasus di mana dia full developed flow ini. Kalau dia aliran laminar dan bentuk pipanya sirkular atau bulat, maka F sama dengan 64 per RE. Ini rumus praktisnya untuk menghitung friksi di dalam pipa ketika alirannya laminar dan bentuk pipanya sirkular atau bentuknya bulat seperti ini. Kalau bentuk kotak beda lagi. Tapi rata-rata ya kecuali pipa-pipa digunakan beberapa kasus misalkan untuk central air conditioning misalkan itu berkotak ya. Tapi kalau untuk pipa aliran fluida rata-rata sih sirkular bentuknya. Oke. Kemudian kecepatan rata-rata pada pipa horizontal ya. Kalau vertikal beda lagi rumusnya. Untuk pipa horizontal itu adalah delta P, ini adalah penurunan tekanan, yang ini maksudnya, dikali D diameter dibagi 32 dikali mu viskositas absolut dikali L. L adalah panjang pipa. Ini pipa horizontal. Nah, bagaimana kalau volume flow rate-nya? Itu ditemukan oleh hukum Poiseuille. Poiseuille itu menemukan persamaan untuk menghitung volume flow rate-nya dengan catatan pipanya harus bulat dan kondisinya sudah mengalami fase berkembang penuh dalam pipa. Itu adalah V dot sama dengan V average yang ini dikali AC. AC itu adalah luasan penampang dari pipa. Sama dengan delta P penurunan tekanan dikali V 3,14 atau 22/7
dikali D diameter dari pipa dibagi 128 dikali mu dikali L. Ini adalah hukum Poiseuille. Hukum Poiseuille hanya bisa digunakan untuk pipa yang sirkular tapi ya, dan kondisinya fully developed flow. Tapi memang rata-rata analisis aliran fluida itu dilakukan pada kondisi fully developed flow, kecuali di beda mata kuliah, misalkan mata kuliah lapis batas turbulensin. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau mata kuliah mekanika fluida, rata-rata kita melakukan analisis atau melakukan pembelajaran itu di kondisi ini, di kondisi fully developed flow ini. Karena memang di sini si fluid itu sudah memenuhi seluruh bagian perpipaan sehingga mudah untuk dianalisis. Kemudian untuk aliran fluida yang berkembang penuh tapi pipanya berbentuk miring atau inclined pipe, maka dia punya beberapa persamaan yang berbeda dengan pipa yang sifatnya horizontal atau lurus. Tentunya kalau dia miring, maka dia harus memperhitungkan nilai sudut dari kemiringan pipa tersebut. Diperhitungkan, misalkan di sini perhitungan kecepatannya itu adalah delta P dikurangi gamma. Gamma ini maksudnya adalah ini ya, rho kali G ya, berat jenis atau rho kali G. Jadi di sini sudah ada rho kali G-nya di sini, baik di sini maupun yang sini, ya. Dimana kecepatan adalah delta P adalah penurunan tekanan dikurangi gamma atau berat jenis dikali L, yaitu adalah panjang dari pipa dikali sin theta dikali d kuadrat atau diameter pipa dikuadratkan dibagi 32 dikali mu dikali L. Sementara kalau Q atau debitnya, maka sama dengan V dikali delta P dikurangi gamma kali L dikali sin theta dikali D pangkat 4 atau diameter dipangkatkan 4 dibagi 128 dikali mu dikali L. Ini adalah kasus untuk yang pipanya miring. Kalau pipa yang horizontal atau pipa lurus, maka pakai yang setelah sebelumnya. Makanya ini cukup unik ya untuk bab aliran fluida dalam pipa ini, karena dia setiap beda kasus akan punya beda rumus, beda persamaan, beda nilai friksi dan seterusnya. Maka nanti di kelas selanjutnya nanti akan Anda menemukan ada tabel-tabel yang menjelaskan bentuk begini, nilai friksi begini, bentuk begini, persamaan begini dan seterusnya. Ya, ini harus memang terbiasa karena nanti pipa ini termasuk salah satu jenis bab teori di mekanika fluida yang sangat dekat dengan aplikasi di lapangan. Makanya akan ada banyak tabel, akan ada banyak persamaan empiris yang akan sesuai dengan kasusnya. Jadi beda kasus beda persamaan lagi. Makanya ini nggak untuk dihafal, tapi untuk dipahami. Nanti saat Anda paham tinggal lihat dari catatan atau buku handbook yang nanti akan Anda gunakan. Berikutnya adalah tabel tentang faktor friksi atau friction factor pada beberapa geometri perpipaan pada aliran laminar ya. Dicatat ini adalah aliran laminar. Jadi tabel ini menjelaskan tentang berapa sih faktor-faktor friksi untuk beberapa jenis geometri pipa ketika alirannya adalah laminar. Oke, contoh untuk misalkan geometri circle atau tabung seperti ini, maka faktor friksi adalah 64/Re. Kemudian kalau rectangle atau persegi panjang, maka Anda menghitung dulu nilai A per B nya berapa. Misalkan yang A 8, B nya 4 ya, berarti 8/4 kan 2, berarti nilainya adalah A per B 2 62,20/Re. Kalau ellipse sama dengan rectangle, dihitung dulu nilai A per B nya dulu, nilai A per B nya berapa, baru dapat nilai friksi faktornya. Dan untuk segitiga sama kaki, kita hanya lihat sudutnya saja. Jadi sudutnya misalkan 30 derajat, maka nilainya adalah 52,28/Re. Ini adalah nilai-nilai faktor friksi untuk beberapa jenis geometri perpipaan. Sudah sampai setelah sini, berarti artinya kita akan mulai memasuki fase turbulen. Kalau tadi di awal saya jelaskan ada 3 fase ya, laminar, transisi, dan turbulen. Namun fase transisi ini jarang dibahas ya, karena memang dia hanya peralihan, jadi tidak terlalu signifikan di dalam sebuah aliran fluida. Nah, sekarang kita akan memasuki sebuah fase yang cukup penting ya, dan cukup jelimet juga. Itu adalah aliran turbulen.
Namun sebelumnya saya kasih introduction dulu atau pendahuluan bahwa aliran turbulen ini ada di mana-mana. Baik yang skala yang sangat rumit, misalkan seperti turbin jet pada sebuah roket atau pesawat terbang, atau sebuah sistem pembangkit tenaga uap atau tenaga nuklir, sampai yang sangat sederhana dimasak pun, saat kita masak itu pun terjadi aliran turbulen. Kalau nggak turbulen nggak matang-matang nasinya. Bisa jadi kalau nggak ada turbulensi itu kita masak telur goreng itu bisa jadi 5 jam kali karena nggak ada turbulensi dari fluida di dalam telurnya dan juga di minyaknya. Jadi kita nggak bisa melihat turbulensi. Turbulensi adalah are everywhere, jadi ada dimanapun ada turbulensi. Termasuk juga dalam perancangan pesawat, perancangan mobil balap, racing car, atau perancangan dari sistem mikrohidro atau sistem bendungan, itu pun akan ada turbulensi. Makanya kita nggak bisa menafikan dari aliran turbulen walaupun memang rumit untuk dipelajari. Sekarang kita menjelaskan tentang fluktuasi kecepatan pada aliran turbulen. Seperti sudah saya bahas pada slide awal ya, bahwa ternyata fluktuasi kecepatan pada aliran turbulen itu sangat acak dan sangat kompleks. Nah, apa buktinya? Kalau Anda lihat di sini, ini pada sumbu Y adalah U, pada sumbu X adalah T atau waktu. Aliran itu nggak lurus dia, tapi dia gejolak nih, naik turun. Turunnya ekstrim ya, dari atas ke bawah. Ini tinggi, sangat rendah dan seterusnya. Jadi dia sangat ekstrim sekali, sangat fluktuatif sekali. Nah, untuk itulah ini kecepatan dengan model seperti ini tidak bisa dihitung dengan kecepatan yang biasa. Kalau kecepatan biasa kan cuma satu kecepatan 5 meter per sekon aja gitu ya. Ini beda. Pas ini beda, sehingga di sini kita membutuhkan yang namanya definisi-definisi dari masing-masing variabelnya. Pertama, di sini ada variabel U, UT atau U X Y Z T ini sama ya. U X Y Z T ini adalah variabel UT, maksudnya U X Y Z T ini adalah variabel U, kecepatan U yang bergerak pada sumbu X, Y, Z, X, Y dan Z pada waktu T. Kompleks ya. Jadi satu kecepatan itu ada kecepatan arah sumbu X, ada sumbu Y dan sumbu Z, dan juga pada waktu T. Ini adalah UT disingkatnya. Nah, ini adalah U. Oke. Kemudian ada lagi U average, U bar ini. U average adalah waktu rata-rata atau waktu rata-rata dari kecepatan yang ada di seluruh dari kecepatan ini. Jadi ada kecepatan yang naik turun ini dibuat satu nilai U, yaitu adalah U rata-rata. Adalah U rata-rata. Kemudian ada U aksen. U aksen ini adalah U yang naik turun atau U yang berfluktuasi. U aksen adalah U yang naik turun. Sehingga untuk menghitung U rata-rata kita nggak bisa pakai metode biasa, harus pakai metode integral. Karena kita menyumblahkan seluruh titik poin di sini menjadi satu nilai. 1 per T, integral T0 plus T, maksudnya waktu akhir, waktu setelah kesekian T, terhadap T0 adalah waktu awal, dikali dalam diintegralkan adalah U X Y Z T. Ini ada persamaan U X Y Z T diintegralkan terhadap dt. Makanya saya bilang tadi di awal juga, untuk turbulensi biasanya kita menggunakan persamaan numerik yang akan diselesaikan dengan persamaan numerik melalui software komputer atau melalui simulasi fluida. Ini bisa diselesaikan pakai pakai software komputasi dinamika fluida atau perhitungan secara numerik di komputer. Ya. Di mana nilai U itu adalah U bar atau U rata-rata ditambah U fluktuasi, atau U fluktuasi itu akan sama dengan U pada setiap posisi di sini dikurangi dengan U bar atau U rata-rata. Ya, ini cara menghitung fluktuasi kecepatan pada kecepatan aliran turbulen. Dan memang tidak mudah ya menghitungnya ya, namanya turbulen. Namun nanti kita bisa menyelesaikan ini dengan menggunakan persamaan numerik ya, yang akan diselesaikan melalui komputasi matematika di komputer atau menggunakan komputasi dinamika fluida. Contohnya apa? ANSYS salah satu contohnya, Fluent misalkan. Perbedaan profil kecepatan pada aliran laminar dan turbulen bisa dilihat pada gambar berikut ini. Jadi sebelah kiri ini adalah laminar dan ini turbulen. Secara umum profil kecepatannya sama,
Cuma yang membedakan adalah pada laminar dia gerakan partikel fluidanya hanya satu arah atau konstan, sementara pada turbulensi terdapat turbulent eddies atau olakan-olakan seperti ini yang menimbulkan adanya fluktuasi kecepatan pada aliran turbulen. Secara persamaan juga kurang lebih sama, cuma memang pada aliran laminar nilai shear stress-nya atau tegangan gesernya itu adalah mu dikali du per dy. Ini kan pernah saya singgung di Mac 1 ya, viskositas pada saat kalau nggak salah di bab viskositas ya, tahu sama mu kali du per dy. Ini kalau profil kecepatan yang laminar. Sementara untuk profil kecepatan turbulen itu dia ada dikurangi faktor tambahan, yaitu adalah rho dikali u aksen v aksen bar, atau sama dengan ini ada faktor tambahannya. Jadi u aksen v aksen atau fluktuasi kecepatan u aksen dan fluktuasi kecepatan v aksen dihitung pada shear stress dari aliran turbulen. Bedanya itu aja. Jadi yang ini laminar, yang ini turbulen. Jadi shear stress-nya adalah shear stress laminar ditambahkan shear stress turbulen. Itu bedanya profil kecepatan yang laminar dengan yang turbulen. Struktur turbulen pada aliran dalam pipa itu bisa kita jelaskan seperti ini. Jadi kita bedah ya pipa dengan aliran turbulen di dalamnya. Seperti ini pipanya. Jadi yang bergaris abu-abu adalah pipa, kemudian ini adalah aliran yang di dalam pipa tersebut. Anggaplah kita bagi dua pipa tersebut, jadi ini hanya setengah bagian dari pipa yang kita lihat di sini. Kalau dilihat di sini ya, secara umum di bagian awal itu terjadi proses aliran laminar ya. Ini adalah shear stress tapi dia laminar, sementara sini shear stressnya adalah turbulen. Oke, jadi ini menandakan bahwa saat terjadi sebuah aliran turbulen, dia nggak lantas ujuk-ujuk langsung turbulen tuh nggak. Dia awalnya laminar dulu, baru kemudian dia mengalami turbulensi setelahnya. Oke, itu poin pertama. Untuk poin kedua, ini pipa juga ya, ini pipa, permukaan pipa. Ternyata di dekat permukaan pipa itu, ya di sini ada namanya viscose sublayer atau lapisan viskos. Nah, ini yang disebut dengan lapis batas ya. Di sini ada lapis batas. Ternyata di sini itu tidak terjadi olakan, atau dengan kata lain seolah-olah di titik sini di dekat permukaan pipa ini dia aliran laminar. Seolah-olah dia alirannya laminar, as if laminar. Nah, makanya kalau Anda sering melihat asumsi-asumsi dari aliran fluida dalam pipa itu mengasumsikan biasanya di dekat permukaan pipa itu dia kecepatannya mendekati 0, atau dengan kata lain dia kecepatan sangat pelan sekali di permukaan pipa sini. Tapi viscose sublayer ini sangat kecil sekali ya, maksudnya tidak bisa, ukurannya mikroskopis ya, ukurannya mikroskopis. Kemudian di sini adalah overlap layer, kemudian sini outer layer. Jadi ini sudah di luar lapis batas dari yang di permukaan pipanya. Oke. Nah, kemudian untuk persamaannya itu pun sebenarnya cukup mudah ya, sederhana persamaannya. Cuma memang proses untuk mendapatkan faktor-faktor dalam persamaan ini yang tidak mudah. Contoh misalkan, sebelum kita definisikan ya bahwa shear stress pada turbulensi itu sama dengan eta sama dengan dikali du per dy. Du per dy ini kan adalah gradien kecepatan dari aliran fluid dalam pipa tersebut. Kalau eta ini adalah ini. Eta ini nilainya ternyata tidak mudah untuk menghitungnya, karena eta ini merupakan bagian dari, pertama ada mass jenis, kemudian ada LM ini adalah mixing length, jadi panjang campuran, di mana panjang campuran ini adalah sebuah panjang yang menandakan adanya perubahan fase dari satu fase laminar dan fase ke turbulen. Jadi misalnya kalau ada aliran pipa seperti ini ya, pipa seperti ini, LM itu length mixing itu adalah misalkan satu fase berapa,
laminar panjangnya, dan fase berikutnya berapa panjangnya. Itu adalah LM, length mixing. Jadi ini pun penentuannya nggak mudah, karena kan kita harus mengetahui satu kali panjang terjadi laminar berapa, turbulen berapa. Yaitu tidak mudah ya untuk mengetahui berapa panjang pipa di mana terjadi turbulensi. Kemudian kalau ini DU per DY ya. Jadi kalau kita masukkan persamaan ini ke persamaan tegangan geser turbulensi, maka didapatkan bahwa tegangan geser pada turbulensi sama dengan Rho dikali LM kuadrat dikali DU per DY kuadratkan. Ini persamaan sederhana, tapi cara dapetin nggak sederhana ya. DU per DY pun juga sama, karena DU sendiri di sini bukan U biasa, tapi U ini ada faktor integralnya. Jadi lumayan ya untuk mendapatkannya. Tapi bisa secara numerik. Kalau perhitungan manual mungkin kompleks ya, tapi kalau untuk perhitungan numerik bisa. Secara numerik bisa. Oke. Profil kecepatan turbulen itu dapat kita cari persamaan empirisnya dengan menggunakan data eksperimental. Memang ini agak kasus khusus ya. Kalau kita bicara tentang persamaan kecepatan laminar, maka dia bisa kita cari secara manual. Pakai teori-teori, rumus-rumus dapat. Tapi kalau kecepatan turbulen ini cukup agak kompleks ya, sehingga kita harus menggunakan pendekatan data eksperimental dalam menjelaskan profil kecepatan pada turbulen. Dan ini luar biasa, sampai saat ini sudah mungkin ratusan bahkan puluhan ribu paper terkait dengan turbulen ini yang nggak habis-habis. Jadi diubah sedikit beda lagi, diubah sedikit beda lagi. Ini pun baru beberapa sudut pandang. Nanti kalau ditambahkan apalagi parameter, ntar berubah lagi persamaannya. Oke. Jadi ini merupakan topik yang sangat dinamis sekali. Saya tidak mengatakan ini adalah persamaan akhirnya, tapi kurang lebih persamaan ini yang bisa kita gunakan untuk mempelajari dasar-dasar dari profil kecepatan turbulen. Oke, nah anggaplah kita punya data eksperimental seperti ini, di mana pada sumbu Y ini variabel adalah U bar. U bar itu adalah kecepatan rata-rata, ya U bar, dan U bintang. U bintang itu adalah tau W dibagi Rho dipangkatkan setengah, atau disebut juga sebagai friction velocity atau friksi kecepatan. Ini sumbu Y. Sementara kalau sumbu X itu adalah Y, di mana Y itu adalah jarak yang diukur dari permukaan pipa, di mana R besar adalah jari-jari. Kalau R kecil itu adalah jarak tertentu dari sini. R kecil bisa berubah-ubah, bisa 1, 2, 3, 5 nilainya. Tapi kalau R itu adalah jari-jari dari permukaan dari perpipaannya. Oke, kemudian U bintang tadi sudah, kemudian dibagi dengan Nu. Nu itu tadi apa? Nu itu kan adalah mu per Rho, ya. Itu adalah definisi dari kinematik viskositas, ya. Kinematik viskositas. Nah, menariknya grafik ini adalah kalau Anda lihat di sini, ini ada 3 region: viscous sublayer, ada viscous dan turbulent effects, sama turbulent effects. Nah, pada viscous sublayer ini, seperti tadi sebelumnya ya, dia seolah-olah laminar. Jadi di viscous sublayer ini seolah-olah laminar. Seolah-olah ya. Kenapa bisa laminar? Karena kecepatannya di viscous sublayer ini sangat kecil sekali. Sangat rendah sekali. Maka seolah-olah terlihat seperti laminar. Walaupun dia aliran turbulen. Tapi mendekati dari permukaan pipa ini ada viscous sublayer, di mana kecepatannya sangat kecil sekali sehingga dia seolah-olah seperti laminar. Yang kalau Anda lihat di sini, dia di sini, region di sini, daerah di sini ya. Oke, ini daerah pertama, region pertama. Region kedua adalah viscous and turbulent effects. Jadi di sini terjadi efek turbulensi, tapi efek viskosnya masih tinggi, atau efek viskos itu apa ya? Efek hambatan yang diakibatkan oleh kantalan fluida itu masih sangat tinggi di sini. Makanya di sini viscous and turbulent effects. Sementara ada lagi region ketiga, di mana sini viskos sudah nggak berpengaruh lagi, tapi hanya efek turbulensi saja yang terasa, yaitu turbulent effects. Jadi semakin tinggi kecepatan lagi, maka dia akan semakin tidak terasa lagi viskosnya, hanya ada
turbulent effect saja, efek turbulent saja. Oke. Bisa dilihat di sini di mana? Ya ini di sini. Pertama adalah viscous supplier di sini. Ya, posisinya di sini. Oke. Kemudian viscous and turbulent effects mungkin sekitaran sini. Atas sini sekitaran sini. Ya. Kalau turbulent effects nah udah di sini dia. Letaknya di sini. Gitu ya. Jadi ada 3 region di dalam satu aliran fluida. Oke. Nah, kemudian untuk menghitung ya viscous supplier ini ada persamaan ya. Saya ambil dari 2 buku berbeda. Pertama persamaan dari buku Munson. Jadi U bar per U bintang atau U asteris sama dengan Y dikali U asteris dibagi Nu. Nah, namun kalau di bukunya Cengel itu dinyatakan bahwa nilai tebal lapisan supplier ini bisa dihitung dengan 5 dikali Nu dibagi U asteris atau sama dengan 25 kali Nu dibagi U supplier aja atau kecepatan pada viscous suppliernya. Nah, jadi masing-masing buku punya pendekatan berbeda-beda ya. Jadi yang pertama adalah persamaan dari bukunya Munson, yang ini adalah persamaan dari bukunya Cengel. Walaupun sama-sama ingin menghitung ketebalan dari viscous supplier ini. Jadi kan ini ada lapis batas di sini. Berapa sih tebal lapisannya ya? Ini kalau caranya dari Munson ini cara dari Cengel. Masing-masing punya pendekatan berbeda-beda. Oke, ini adalah profil kecepatan dari turbulen dengan menggunakan data-data dari persamaan eksperimental. Data dari eksperimental atau data dihasilkan dari percobaan secara empiris. Perhitungan profil kecepatan turbulen itu bisa dihitung dengan persamaan ini ya. Persamaan ini dengan catatan dia sudah mengalami fase turbulen sepenuhnya. Kalau tadi kan ada 3 fase tuh. Pertama fase viscous supplier, lalu berikutnya fase viscous dan turbulent effects, yang ketiga adalah fase turbulent effect saja. Nah, ini sudah masuk fase turbulent effect saja dari grafik sebelumnya tadi. Nah, jadi persamaan ini digunakan mencari U bar per U asteris sama dengan 2,5 kali ln dalam kurung Y kali U asteris per Nu tambah 5,0. Di mana U bar ini dihitung dengan menggunakan U bar per Vc sama dengan 1 dikurangi R kecil ini adalah posisi tertentu dalam pipa, R besar adalah jari-jari pipanya. Dipangkatkan seper N, di mana seper N ini biasa digunakan 7 kalau untuk asumsi umum ya, atau semacam reasonable, atau penggunaan grafik ini. Jadi grafik ini digunakan untuk mencari nilai N berdasarkan bilangan Reynolds-nya. Misalkan kita punya bilangan Reynolds-nya 10 pangkat 5, berarti nilai N-nya apa? 7. Kalau 10 pangkat berapa? Bisa dihitung lagi ya. Jadi bisa dihitung dengan menggunakan bilangan Reynolds dengan catatan Reynolds-nya sudah di atas di sini. Di atas 10 pangkat 4 ya, berarti sekitar berapa nih? Kalau di bawah ini nggak bisa, tapi harus di atas 10 pangkat 4 bilangan Reynolds-nya. Dengan demikian ya dia ada kriteria khusus untuk menggunakan persamaan ini. Kalau bilangan Reynolds rendah nggak bisa, harus di atas 10 pangkat 4 atau di atas 10.000 bilangan Reynolds-nya. Maka tadi saya bilang ini khusus untuk kasus di mana sudah masuk fase turbulent effect sepenuhnya, tidak ada lagi efek viscous karena sudah di atas 10.000 bilangan Reynolds-nya. Perhitungan nilai N itu juga bisa menggunakan metode grafik seperti ini. Oke, jadi misalkan ini grafiknya untuk menghitung nilai N-nya, kemudian ini kasusnya. Misalkan didapatkan nilai R kecil per R besar 0,8 dan nilai U bar per Vc-nya 0,75. Nah, nilai-nilai ini kemudian kita plot ke grafik sini. Jadi seperti ini ya. Oke. Didapatkanlah nilai untuk kasus R kecil per R besar 0,8 dan nilai U bar per Vc 0,75. Nilai N-nya berapa? 6 karena dia di sini dilalui oleh garis N6. Nah, ini salah satu cara untuk mencari contoh nilai N pada perhitungan profil kecepatan dari turbulen. Aliran fluida di dalam pipa terdapat losses ya. Salah satu jenisnya adalah major losses. Tapi ada satu lagi yaitu minor losses.
Jadi head loss di dalam aliran fluida dalam pipa itu ada head loss major dan head loss minor. Head loss mayor ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Darcy-Weisbach equation, yaitu head loss mayor sama dengan F atau friksi dikalikan L per D, L panjang pipa, D diameter pipa, dikali V kuadrat per 2G. Ini HL major. Kemudian apa sih head loss mayor itu? Head loss mayor itu merupakan head loss yang diakibatkan friksi antara aliran fluida dengan permukaan pipa. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini kan ada viscous supplier tadi ya. Kemudian di sini ada gerakan fluida di sini. Oke. Nah, kalau diperbesar lagi di bagian sini, itu kalau ukuran pipanya, permukaan pipanya kasar, maka dia akan terdapat banyak head loss di sini. Nilai head loss tinggi di sini. Tapi kalau permukaan pipanya halus ya nilai head loss mayornya rendah. Jadi head loss mayor ini diakibatkan oleh gesekan antara aliran fluida dengan permukaan pipa. Masing-masing jenis pipa pun akan berbeda nilai head loss-nya. Ini ada dua ukuran ya, 1 feet 1 mm. Saya gunakan millimeters ya karena satuan SI. Jadi riveted steel nilainya 0,9 sampai 9 mm. Equivalent roughness-nya atau epsilonnya. Konkrit atau beton itu 0,3 sampai 3,0. Wood stave itu nilainya 0,18 sampai 0,9 dan seterusnya. Paling rendah yang mana? Paling rendah adalah plastik dan gelas, yaitu adalah 0,0, tidak ada roughness-nya, tidak ada kekasarannya. Tapi plastik dan gelas ini atau kaca ini sangat mudah untuk hancur ketika dilihat oleh fluida dengan tekanan tinggi atau suhu yang tinggi. Jadi Anda nanti silakan memilih di antara saat perancangan pipa nanti, Anda memilih jenis pipa yang mana. Pipa yang terlalu halus pun nggak bagus karena dia cepat hancur ya. Tapi terlalu kasar pun dia terlalu banyak kekasarannya. Ini head loss mayornya tinggi. Perhitungan aliran fluida menggunakan persamaan empiris. Ini ditemukan oleh Swamy and Jaim tahun 1976. Tadi saya sudah jelaskan ya bahwa persamaan aliran turbulen ini sangat kompleks dan dapat menghasilkan berbagai macam persamaan baru seperti yang dilihat di sini. Tapi ingat syaratnya, ini ada syaratnya. Persamaan empiris seperti ini ada syarat, ini adalah batasnya di mana persamaan ini bisa digunakan. Ketika batas ini tidak dapat terpenuhi, maka persamaan ini nggak bisa digunakan. Tuh ya. Ini ada persamaan empiris dari aliran fluida. Misalkan ini HL, head loss ya. Tadi head loss kan ada rumus teorinya tadi itu yang HL sama dengan F L per D dikali V kuadrat per 2G. Itu kan persamaan teoritisnya. Nah, kalau persamaan empirisnya gimana? Ini ya persamaan empirisnya. Ini persamaan empirisnya gimana? 1,07 dikali V dot kuadrat dikali L panjang pipa, G gravitasi, D diameter pipa, ln dalam kurung epsilon. Epsilon itu tadi equivalent roughness-nya. Dibagi 3,7 kali D tambah 4,62 dikali nu itu mu per rho ya, dikali D per V dot pangkat 0,9 dipangkatkan lagi minus 2. Syaratnya adalah epsilon per D-nya itu nilainya minus 10 pangkat minus 6 sampai 10 pangkat minus 2. Dan Reynolds-nya itu 3000 sampai 3 kali 10 pangkat 8. Di luar ini nggak bisa pakai persamaan ini. Ya. Kemudian V dot atau volume flow rate itu bisa dihitung kalau bilangan Reynolds-nya lebih besar dari 2000 adalah 0,965 dikali G kali D pangkat 5 dikali HL per L pangkat 0,5 ln epsilon per 3,7 D tambah 3,17 kali nu kuadrat kali L per G kali D pangkat 3 dikali HL yang ini maksudnya D pangkat 0,5. Kemudian dengan catatan Reynolds-nya harus di atas 2000. Nah, diameter pipa itu bisa dihitung dengan persamaan ini 0,66 dikali epsilon pangkat 1,25 dikali L dikali V dot kuadrat yang ini maksudnya per G kali HL pangkat 4,75 ditambahkan nu dikali V dot pangkat 9,4 dikali L per G HL yang ini maksudnya di pangkat 5,2 dipangkatkan lagi 0,04 dengan syarat epsilon per D nya 10 pangkat minus 6 sampai 10 pangkat minus 2, Reynolds-nya 5000 sampai 3 kali 10 pangkat 8. Nah, inilah persamaan empiris untuk aliran fluida.
perhitungan nilai friksi itu bisa menggunakan diagram Moody. Jadi ini adalah diagram Moody ya. Sisi kanan Y ini ada epsilon per D. Nilai epsilon atau nilai friksi itu bisa didapatkan dari tabel yang tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. D itu nilai diameter pipa. Kemudian dibilang Reynolds ya, dihitung. Jadi pertama Anda hitung dulu bilangan epsilon per D-nya, kemudian hitung bilangan Reynolds-nya, baru nilai F akan ketemu. Jadi contoh misalkan Anda nemu nilai bilangan Reynolds-nya misalkan 10 pangkat 6 ya, 10 pangkat 6. Kemudian ternyata epsilon per D-nya itu nilai 0,04. Ya kan, tarik garis ke sini. Lalu tarik garis ke kanan, ke kiri. Dapatlah nilai sekitar 0,028 ya, nilai F-nya. Ini cara menghitung nilai friksi menggunakan diagram Moody. Ada juga yang pakai rumus. Jadi ini pakai tabel dan ada juga yang pakai rumus. Nextnya kita belajar cara pakai rumus gimana. Perhitungan nilai friksi juga bisa menggunakan rumus ya. Ini ada Kohlberg formula dan Hallen equation. Kalau tadi pakai diagram Moody bisa, ini pun pakai rumus juga bisa. Untuk Kohlberg formula ini seperakar F itu friksi, sama dengan minus 2 logaritma dalam kurung epsilon per D per 3,7 ditambah 2,51 dibagi Reynolds dikalikan akar F. Nah, cuma untuk Kohlberg formula ini harus menggunakan numerik ya, karena di sini ada dua persamaan istilahnya implisit ya, persamaan implisit. Jadi akar F di sini ada, di sini akar F lagi. Jadi yang ditanyakan di sini ada di sini juga. Ini harus pakai persamaan numerik ya untuk menghitung Kohlberg formula. Nah, kalau mau lebih simple itu pakai Hallen equation. Jadi Hallen equation ini adalah untuk menghitung nilai akar F, cuma dia nilai akar F hanya di sisi kiri aja. Dia nggak ada di sini. Kalau ini kan ada dua nih, akar F. Di sini akar F cuma di sisinya aja. Jadi relatif lebih mudah ya, walaupun nggak sederhana juga karena ini ada logaritma juga. Jadi seperakar F sama dengan minus 1,8 logaritma dalam kurung epsilon per D per 3,7 dipangkatkan 1,11 ditambah 6,9 per bilangan Reynolds. Ini untuk Hallen equation. Fungsinya untuk mencari, sama-sama mencari nilai F ya. Cuma tadi pakai diagram Moody, ini pakai rumus. Setelah tadi kita membahas major loss, sekarang kita membahas minor loss ya. Minor loss ini sendiri merupakan losses yang diakibatkan oleh adanya valve, kemudian pipa belok ya, pipa bentuk U dan segala macamnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi saat ada valve seperti ini, ada cutoff seperti ini ya, untuk mencegah ada fluida keluar, dia akan ada semacam hambatan aliran fluida di sini. Nah, ini namanya minor losses. Atau cutoff pada pipa horizontal seperti ini ya. Jadi dia akan semacam ada hambatan supaya fluida yang keluar tidak terlalu banyak. Nah, ini ada minor losses di sini. Ini ada minor losses ya. Jadi minor losses ini akan muncul pada valve, pada pipa bengkok ya, atau pipa bentuk U, sambungan dan sejenisnya. Jadi ini adalah termasuk jenis minor losses. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Jadi perhitungannya adalah menggunakan nilai KL sama dengan HL minor per V kuadrat per 2G yang sama dengan juga delta P per setengah rho V kuadrat. Jadi bisa pakai rumus HL minor per V kuadrat per 2G atau menggunakan rumus delta P per setengah rho V kuadrat untuk mencari nilai KL-nya. KL ini apa? Ini adalah coefficient losses-nya. Delta P sendiri itu nilai adalah, kalau dari rumus atas diturunin ya, KL dikali setengah rho V kuadrat. Dari sini ya, ini hitungnya ya. Oke. Kemudian atau HL minor dari rumus yang atas ini bisa dihitung juga ya, diturunkan dari rumus yang di atas ini. Jadi KL dikali V kuadrat per 2G. Atau kalau kita jabarkan lebih lanjut lagi, di mana kita mendefinisikan ada sebuah komponen L ekuivalen atau panjang ekuivalen dalam pipa, itu adalah HL minor sama dengan KL dikali V kuadrat per 2G. Atau kita definisi L ekuivalen di sini berarti friksi dikali L ekuivalen, yaitu KL per D per F,
dibagi D dikali V kuadrat per 2G. Ya rumusnya sebenarnya ini aja, cuma dibolak-balik nih. Ini rumus intinya. Cuma dibolak-balik, ini rumus inti sama kemudian ini kan turunan, ini turunan, ya kan? Sama ini aja nih, definisi L ekuivalen. Oke, ini adalah mineralosis. Berikutnya adalah appendix atau lampiran untuk tabel-tabel dari nilai KL ya, atau nilai koefisiensi pada beberapa bentuk geometri dari aliran fluid dalam pipa. Jadi beberapa bentuk pipa akan berbeda nilai KL-nya atau nilai koefisiensi. Berikutnya adalah nilai KL ya, atau nilai koefisiensi pada beberapa jenis bentuk pipa. Untuk pipe inlet atau pipa masuk itu bentuk seperti ini, nilai KL-nya adalah 0,8. Kemudian bentuk shaft edge yang tegak lurus seperti ini, nilainya KL 0,5. Kalau dia well rounded dengan nilai R per D lebih besar dari 0,2, KL-nya 0,03. Kalau agak slightly rounded, maksudnya agak sedikit bulat, R per D-nya 0,01, nilai KL-nya 0,12. Ini untuk pipe inlet. Kemudian pipe exit untuk jenis pipa keluaran seperti ini akan KL-nya sama dengan alpha, di mana alpha itu sama dengan 2 untuk fully developed laminar dan alpha-nya 1,05 untuk fully developed turbulent flow. Kalau seperti ini keluarannya, maka nilai KL sama dengan alpha juga, tergantung tadi nilai alpha tadi ya. Dan kalau rounded pipa keluarannya, KL-nya juga sama dengan alpha. Kemudian kalau untuk jenis pipa yang ada sudden expansion atau dia mengalami perluasan ya di sini, nilai koefisiensinya adalah alpha ini sesuai dengan slide sebelumnya, nilai 2 itu untuk laminar flow, kalau 1,05 untuk turbulent flow ya. KL sama dengan alpha dikali 1 dikurangi D kecil per D besar kuadrat. D kecil itu yang diameter kecil pipanya, D besar itu yang diameter besar pipanya. Kemudian kalau sudden construction, maksudnya dia mengalami penyempitan, maka perhitungan nilai koefisiensinya menggunakan grafik seperti ini. Jadi dihitung dulu nilai D kuadrat per D kecil kuadrat per D besar kuadrat, ya berapa nilainya, baru nanti bisa ketahuan nilai KL-nya. Ya ini untuk jenis pipa yang sudden expansion dan construction. Untuk jenis tipe pipa yang gradual expansion dan contraction ini, jadi untuk yang expansion dengan theta 20 derajat, maksudnya sudut di sini 20 derajat, maka nilai koefisiensinya adalah 0,3 untuk D kecil per D 0,2. Maksudnya perbandingan antara D kecil di sini per D besar itu 0,2, KL-nya 0,3 dan seterusnya. Kemudian kalau untuk yang mengalami gradual construction itu adalah KL-nya 0,02 untuk theta 30 derajat, 0,04 untuk theta 45 derajat, dan 0,07 untuk theta 60 derajat. Bedanya sama yang sebelumnya adalah kalau gradual expansion ini dia mengalami pembesaran atau mengalami perluasan secara bertahap ya. Jadi awalnya seperti dulu ada peningkatan sedikit baru meluas. Jadi namanya gradual expansion. Karena gradual contraction itu adalah dia mengalami penyempitan tapi secara bertahap ya. Awal segini dulu, menyempit baru menyempit lagi. Jadi kalau tadi kan sudden expansion atau sudden contraction ya, kali ini adalah gradual expansion dan gradual contraction. Jadi mengalami perluasan dan penyempitan secara bertahap. Beberapa nilai koefisiensi untuk geometri pipa seperti 90 derajat ya, tapi dia ada lengkungan sedikit di sini. Maka nilai flange untuk KL 0,3, threaded KL 0,9. Kemudian untuk pipa yang tegak lurus 90 derajat tanpa ada fence di sini, maka nilai KL 1,1. Kalau dengan fence, ini fence seperti ini, itu nilai KL 0,2. Kalau dia 40 derajat, nilai KL-nya 0,4. Kalau 180 derajat, nilai KL-nya flange KL 0,2. Kalau threaded itu KL 1,5. Kalau T branch flow, flange itu KL 1,1. Kalau threaded
2, artinya dia di branch flow itu dia ke sini ya, branch flow-nya alirannya. Kalau dia T-line flow lurus ke sini, kalau flange itu KL 0,2, threaded kayaknya 0,9, dan thread union itu KL 0,8 ya. Dan ini tipe-tipe valve-nya lagi, ada gold valves, angel valve, dan seterusnya ya, bisa dibaca sendiri. Masing-masing punya nilai KL yang berbeda-beda. Berikutnya adalah nilai coefficient losses untuk beberapa jenis geometri pipa. Seperti contoh ini adalah pipa exit ya, pipa keluar dengan ada rounded shape di sini ya. Nilai R per D-nya masing-masing dari 0 sampai 0,1 dan KL-nya adalah 0 sampai 0,6. Jadi tinggal Anda hitung nilai R per D-nya. R itu adalah jari-jari kecilnya di sini, lengkungannya, dan D itu adalah diameter dari pipanya. R per D berapa nilainya? Nanti tinggal dicari ke sini untuk dapat nilai KL-nya. Demikian pula untuk yang tipe penyempitan seperti ini ya. Kemudian Anda tinggal hitung nilai A2 per A1 nya berapa, nanti ketemu nilai KL-nya ya. Kalau tipe perluasan seperti ini, Anda tinggal menghitung nilai A1 per A2 nya berapa dan menghitung nilai KL-nya. Untuk jenis geometri pipa yang mengalami perluasan tapi dengan model seperti ini ya, dia agak luas ya, model perluasannya agak panjang, maka nilai dari KL-nya itu dihitung dengan persamaan ini 1 dikurangi A1 per A2, di mana A1 adalah luasan di pipa pertama dan A2 adalah luasan pipa kedua, yang sini ya. Kemudian pakai persamaan kontinuitas ya, A1 V1 sama A3 per V3. Pakai persamaan ini juga, P1 A3 dikurangi P3 A3 sama dengan rho A3 dikali V3 dikalikan V3 dikurangi V1. Menggunakan persamaan Bernoulli juga ya, persamaan Bernoulli. Kemudian nilai KL-nya itu juga bisa dihitung dengan menggunakan rumus KL sama HL dibagi V1 kuadrat per 2G. Nah, ini kasus khusus untuk yang model pipa seperti ini. Jadi nggak semua pipa ya pakai rumus seperti ini ya. Model perluasan pipa ya, pipa yang meluas seperti ini tapi dia ada sudutnya, maka dia bisa menggunakan grafik ini. Caranya adalah Anda menghitung dulu degree-nya, berapa sudutnya, misalkan 60 ya. Lalu Anda tarik garis ke sini dapat nilai 1,2. Nah, 1,2 nanti baru Anda menghitung pakai rumus ini. Jadi caranya untuk nilai KL, Anda harus tahu dulu perbandingan antara A1 per A2 nya berapa, baru nanti dapat nilai KL-nya. Untuk tipe pipa yang melengkung seperti ini ya, dimana ini pipa air aliran masuk, nih aliran keluar. Kemudian di sini bagian sini yang ada ada arsir sini, dia akan terdapat secondary flow di sini, kayak semacam losses gitu, tapi dia di sini sedikit aja di sini nih. Nah, di sini aja. Ini ada secondary flow-nya. Nah, untuk model tipe pipa seperti ini, maka caranya adalah Anda tinggal menghitung R besar per D-nya. R besar itu udah jari-jari luar ya, per diameter pipanya. Lalu Anda tinggal tarik garis ke atas dan tinggal lihat berapa, dan juga dihitung juga epsilon per D-nya. Berapa nilai epsilon per D-nya? 0,01, 0,02 atau 0,01 atau bahkan 0. Ada juga 0 di sini ya, epsilon per D-nya. Jadi cara tinggal tarik garis ini. Misalnya kita tahu epsilon per D-nya 0,01, tarik garis dari sini, kemudian tinggal tarik garis ke sini. Nah, dapat nilai KL-nya tuh ya. Berikutnya adalah pipa dengan bentuk belokan 90 derajat tapi dengan perbandingan ini tanpa fans, ini dengan fans. Nah, kalau tanpa fans ya seperti ini, loss GG-nya aja, maka dia ada banyak losses di sini. Di sini losses. Di sini losses. Di sini bahkan ada counterflow di sini. Ya kan? Nilai KL-nya 1,1. Coefficient lossesnya lumayan ya, 1,1 nilainya. Kemudian kalau ada fans di sini, kasih fans ya, semacam untuk mengurangi terjadinya banyak counterflow tadi dan banyak separate flow tadi, kita kasih fans di sini. Nah, ternyata nilai KL-nya berubah, mengecil jadi 0,2. Awalnya 1,1 jadi 0,2. Mengecil ya, signifikan lumayan. Jadi ini bisa
mengurangi yang namanya losses pada pipa. Kalau losses pada pipa berkurang, maka kinerja dari pompa juga semakin ringan dan bisa pompa lebih optimal lagi nantinya. Kemudian untuk loss coefficient untuk pipa-pipa seperti ini dengan tipe elbow tapi ada flange yang threaded, kalau 90 derajat flange itu KL 0,3, kalau 90 derajat threaded 1,5 dan seterusnya. Jadi ini jenis pipa dan nilai KL untuk masing-masing geometri dan juga masing-masing jenisnya, ya. Anda bisa Anda baca sendiri di sini, ya. Intinya apa? Sebelum Anda melakukan perancangan perpipaan, Anda harus mengetahui dulu jenis pipa apa yang mau digunakan. Ya, apakah 90 derajat elbow ataukah 40 derajat elbow, dan juga nilai KL-nya. Nah, nilai KL-nya kan sangat berpengaruh nanti ketika Anda akan menghitung perancangan pipanya. Karena perancangan pipa nanti kan akan berpengaruh pada kinerja pompa. Kalau banyak lossesnya nanti berarti pompa yang dibutuhkan semakin besar. Tapi kalau losses bisa diminimalisir, maka ya otomatis kita bisa harus mendesain pipa dengan nilai KL yang seminimal mungkin. Nah, ini nanti masuk ke metode perancangan pipa. Nanti kita insya Allah belajar di beberapa studi kasus untuk Mac Pro 2 ini, perancangan perpipaan. Oke, akhirnya selesai sudah video pembelajaran tentang internal flow dalam pipa ini. Jadi nanti silakan Anda rujuk lebih lanjut lagi Bungo Cenggal Cembala tahun 2015 Fluid Mechanics Fundamental and Applications, dan juga Munson et al tahun 2012 Fundamental of Fluid Mechanics. Saya gunakan dua referensi ini untuk menyusun materi pada pembelajaran kali ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.